Semua bermula dari suara kecil di perut bumi, seperti bisikan yang tak dihiraukan. Dalam sekejap, tanah yang subur itu berubah menjadi lautan panas. Rumah, kenangan, dan masa depan terkubur di bawah lumpur. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah saat ketika bumi menegur manusia. Dengan cara paling menyakitkan, tragedi Lapindo. Mari kita kupas secara singkat dan tuntas dan apa kontroversi di balik tragedi tersebut. Porong, Sidoarjo, sebuah dataran subur di Jawa Timur. Dulu, wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan dan kawasan yang tenang. Namun di bawah tanahnya, tersimpan sesuatu yang lebih berharga dari padi. Cadangan gas bumi yang melimpah. Tahun 2005, PT Lapindo Brantas, perusahaan energi nasional yang ambisius, memulai proyek pengeboran di titik Banjar Panji 1. Sebuah proyek besar yang digadang-gadang akan membawa kemakmuran. Tak ada yang tahu bahwa di bawah kedalaman 3.000 meter itu, bumi sedang menunggu untuk meledak. Tanggal 28 Mei tahun ke-2006, hari itu dimulai seperti hari biasa. Pekerja datang, mesin bor berputar, dan suara logam bertemu batu menjadi irama harian di sumur Banjar Panji 1. Namun di bawah sana, 3.000 meter di perut bumi, sesuatu sedang berubah. Lapisan lumpur dan gas mulai bergolak. Tekanan meningkat secara perlahan, seperti dada bumi yang mulai sesak. Beberapa pekerja sempat merasakan getaran kecil, tapi tak ada yang mengira itu pertanda. Sensor tekanan sempat menunjukkan lonjakan, namun dianggap anomali biasa. Dalam industri pengeboran, hal seperti itu sering terjadi. Pukul 05.00 pagi, dari lubang bor muncul suara aneh, seperti desis, diikuti semburan kecil air panas bercampur lumpur. Awalnya hanya setinggi lutut, tapi dalam hitungan menit, semburan itu membesar, menjadi kolom lumpur panas setinggi bangunan 3 lantai. Bumi telah retak, dan dari celah itu, lahir amarah yang tak lagi bisa dihentikan. Pipa-pipa besi terpental, air mendidih menyembur ke udara. Lumpur panas mulai menelan tanah di sekitarnya. 1 sumur hancur, 2 sumur lain ikut bocor. Dalam beberapa jam, radius 200 meter, berubah menjadi kawah lumpur. Namun ini baru awal dari sebuah bencana yang akan mengubah sejarah Sidoarjo. Hari berganti malam, tapi bumi Porong tak kunjung berhenti berteriak. Semburan lumpur yang awalnya hanya 1 titik, kini membentuk puluhan lubang kecil di berbagai sudut desa. Dari celah-celah sawah, dari dasar sumur warga, bahkan dari jalan raya, lumpur panas terus keluar, seolah bumi mencari cara untuk melampiaskan segalanya. Dalam waktu 3 hari, jalan raya utama Porong lumpuh total. Bus, truk, dan kendaraan pribadi terjebak di lautan lumpur yang meluas setiap jamnya. Warga panik, mereka mengangkat barang seadanya. Pakaian, foto keluarga, surat tanah, semua yang sempat digenggam. Anak-anak digendong di atas kepala, sementara orang tua berusaha menyelamatkan diri melewati genangan lumpur panas. Dalam 2 minggu, lumpur telah menelan lebih dari 400 hektar lahan. Desa Renokenongo tenggelam, disusul Siring, Jatirejo, dan Kedung Bendo. Rumah-rumah hancur pelan-pelan, bukan karena gempa atau ledakan, tapi karena ditelan secara perlahan oleh lumpur yang terus naik setiap jam. Di tengah malam, beberapa warga melihat pemandangan aneh. Bola api muncul dari dalam lumpur, gas metana yang menyala akibat panas bumi. Langit Porong berubah menjadi oranye, seperti neraka yang terbuka di tengah kota. Pemerintah menurunkan tim penyelamat, tapi lumpur tak bisa dihadang dengan beton, pasir, atau tanggul. Semua upaya seolah sia-sia. Porong tenggelam dalam diam yang berisik. Suara gemuruh lumpur menggantikan doa malam warga yang kehilangan segalanya. Dalam beberapa minggu, bencana Lapindo menjadi berita nasional. Pemerintah membentuk tim peneliti, perusahaan mengirim pernyataan resmi, dan rakyat menunggu jawaban. Siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana ini? Dari pihak Lapindo Brantas, operator proyek, menyatakan semburan ini disebabkan oleh gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya. Menurut mereka, gempa itu mengguncang lapisan bawah tanah dan memicu keluarnya gas dan lumpur. Namun banyak ahli menolak teori itu. Penelitian dari ITB dan Universitas Oxford menunjukkan
bahwa getaran gempa di Yogyakarta tidak cukup kuat mencapai Porong. Bahkan, waktu terjadinya tak selaras dengan munculnya semburan pertama. Mereka menyimpulkan, ini bukan bencana alam, tapi bencana industri. Dokumen internal menunjukkan bahwa pengeboran dilakukan terlalu dalam, dan casing pelindung belum sepenuhnya terpasang ketika tekanan bawah tanah meningkat. Akibatnya, gas dan lumpur panas menemukan jalan keluar, bukan melalui sumur pengeboran, tapi melalui celah batuan di bawah desa. Namun mengakui kesalahan berarti membuka kerugian triliunan rupiah. Dan disinilah tragedi berubah menjadi konflik. Warga menuntut ganti rugi. Mereka tidur di tenda, menunggu janji yang datang tak pasti. Sementara itu, perusahaan berdalih mereka juga korban dari bencana alam yang tak terduga. Dan di tengah semua perdebatan itu, lumpur masih menyembur, seolah bumi tak peduli pada politik manusia. Sejak hari pertama semburan, dunia ilmiah ikut terbelah. Para ahli geologi dari berbagai negara datang ke Porong, membawa sensor, alat ukur tekanan, dan peta bawah tanah. Tapi jawaban yang mereka temukan hanya menambah misteri. Teori pertama menyebut, ini murni bencana alam. Lapindo hanya kebetulan berada di atas sistem geotermal tua yang aktif kembali. Gempa Yogyakarta, walau kecil, dianggap cukup memicu pelepasan tekanan gas di bawah tanah. Teori kedua, dan paling kuat, menyebut ini kesalahan manusia. Pengeboran dilakukan terlalu cepat, tanpa lapisan pelindung cukup. Tekanan di dalam sumur melampaui batas aman. Ketika casing belum terpasang sempurna, lumpur mencari jalan keluar dan menemukannya di bawah desa. Teori ketiga, jauh lebih gelap. Dikenal sebagai teori konspirasi ekonomi. Beberapa laporan menunjukkan indikasi bahwa tanda-tanda bahaya sudah muncul sejak awal, namun diabaikan demi target produksi gas. Dalam teori ini, tragedi Lapindo bukan kecelakaan, melainkan kelalaian yang disengaja, ditutup dengan dalih bencana alam untuk melindungi kepentingan besar. Fakta lapangan pun mendukung kecurigaan itu. Data tekanan sumur sempat dihapus, pipa bor hilang, dan dokumen proyek tertutup oleh klaim-klaim hukum yang saling tumpang tindih. Namun, seperti lumpur yang terus menyembur tanpa henti, kebenaran tragedi Lapindo pun terus terkubur di bawah lapisan kepentingan. Sampai hari ini, tidak ada vonis pasti, tidak ada pelaku yang benar-benar dinyatakan bersalah. Hanya bumi yang menjadi saksi bisu dari kesalahan yang tak diakui. Hari ini, Porong tidak lagi sama. Di tempat yang dulu berdiri sekolah dan masjid, kini hanya ada lautan lumpur berwarna kelabu. Beberapa warga memilih bertahan. Mereka hidup di atas tanggul, membangun warung, seolah menolak menyerah pada nasib. Di kejauhan, semburan lumpur masih aktif, gas masih keluar, seperti napas bumi yang belum selesai berbicara. Dan setiap kali gelembung lumpur itu pecah di permukaan, orang-orang percaya itu adalah suara bumi yang menyesali. Penelitian terbaru menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan. Lapisan tanah di bawah Porong ternyata adalah sisa sistem vulkanik purba yang telah tidur selama jutaan tahun. Artinya, ketika manusia mengebor ke kedalaman itu, mereka mungkin telah membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Bumi tidak hanya bereaksi, bumi mengingat, dan mungkin yang keluar dari Porong bukan sekadar lumpur, tapi amarah dari masa yang bahkan belum sempat kita pahami. Tragedi Lapindo bukan hanya soal lumpur. Ini kisah tentang keserakahan, kelalaian, dan harga dari kemajuan. Tentang bagaimana manusia, dalam keinginannya menaklukkan bumi, justru menjadi korban dari apa yang digalinya sendiri. Dan seperti setiap tragedi besar dalam sejarah, yang tersisa hanyalah luka dan pelajaran. Beberapa tahun kemudian, para ilmuwan menemukan bahwa tekanan lumpur Porong perlahan mulai menurun. Tapi anehnya, semburan tak pernah benar-benar berhenti. Ia masih hidup, masih terus bernapas. Dan kini, di tengah kubangan lumpur itu, tumbuh vegetasi baru. Bahkan muncul bentuk kehidupan kecil, ikan, burung, dan tanaman rawa. Seolah bumi berusaha menumbuhkan kehidupan. Dari luka yang dibuat manusia, Porong tenggelam dalam lumpur. Tapi dari dalamnya, bumi kembali menciptakan sesuatu yang baru.
Tragedi Lapindo mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan alam bukan untuk dilawan, tapi dihormati. Bumi bukan sekadar tempat kita berpijak. Ia adalah makhluk hidup yang menyimpan ingatan, dan jika kita melupakannya, ia akan mengingat kita dengan caranya sendiri. Di Porong, langit masih sama, tapi tanahnya telah berubah, dan di balik setiap gelembung lumpur yang naik ke permukaan, mungkin masih ada bisikan bumi. Jangan ulangi kesalahan yang sama.